lihat momen yang tepat. Jangan kritik di depan umum. Apalagi ini kasus lagi nih Om. Ada ngomong pakai mic dari mimbar, Pak. Itu WL tadi itu nggak benar itu. Tolong jangan lagi WL. Ya maksudnya apa toh? Dari mimbar kan sebenarnya nggak boleh. Ada di gereja Bapak itu? Gereja teman-teman saya. Pada saat present worship kan ada penilaian-penilaian dari kita atau dari gembala, berarti kan dia nggak menyembah Tuhan saat itu. Jadi dia yang menerima, ya kan? Dia lihat gini kan, nonton dia gitu. Ada salah gitar, dia bilang, oh salah gitarnya. Ada di gereja Bapak gitu. Misalnya gitulah. Oh ada kayak gini, ini salah kau tadi. Berarti dia jadi Tuhan. Dipikir, kalau saya dulu saya jawab, emang kau Tuhan? Oh ya, Kamu dulu salah, kan pernah punya kejadian Iya. gitu ya Pak ya? Emang kau Tuhan? Oh, Bilang gitu. oke. Karena aku salah kan, Salah. salah chord gitu. Ah. Gitu. Itu penyembahan yang salah chord tadi itu bukan kau, itu untuk Tuhan. Gitu. Tuhan bilang itu bagus sekali. Bukan fals itu untuk Tuhan. Gitu. Ya kan, berarti kan bisa. Teman-teman, itulah ada di Marina Bay. Dan kalau di tengah itu sana itu patung yang mancur-mancur itulah. Nah, kita ini mau bahas lagi soal keresahan ya sebetulnya. Karena maksudnya gini, keresahan di dalam antara tim pelayan sendiri ya. Jadi biasa itu di dalam lari bagus ya. Biasanya itu Lari tapi kakak-kakak itu. iya ya. Nah, oke, lihat tuh dari lari ya. Biasa ada yang tadi lewat ya. Kira bagus banget, panas-panas tapi ya keren. Itulah begitulah di daerah sini. Oke, kembali ke topik. Jadi di tim itu, maksudnya tim pelayan itu seringkali mudah baper, sakit hati, akibatnya nggak mau pelayanan lagi dan sebagainya dan sebagainya. Jadi sebenarnya ada dua topik nih yang mau kita bahas. Yang pertama, bagaimana supaya sebagai pelayan itu tidak mudah baper. Yang kedua, bagaimana cara kita menegur sesama pelayan kita agar mereka tidak mudah tersinggung dan sakit hati. Karena meskipun saran dan maksud kita baik, tapi kan kalau tidak diucapkan pada waktu dan tempat yang tepat, juga bikin orang jadi nggak nyaman gitu ya. Nah, Bapak sebagai worship leader senior yang berpuluh-puluh tahun berakar, udah berkarat di gereja. Gimana tuh menanggapi itu tuh? Silakan Pak. Ya kalau pelayan itu ya tersinggung lah istilahnya, gampang Iya, tersinggung ya. gampang tersinggung. Dan ya gini, harusnya kan sebenarnya sih semua dari kedewasaan rohani ya, itu Ya, awalnya. Jadi kalau oke. misalnya pelayan-pelayan di dalam satu gereja itu adalah anak-anak muda, ya ya seharusnya harus lebih bijak si gembala ataupun si yang pegang leadernya si pelayan ini harus lebih dewasa gitu, memiliki kedewasaan rohani untuk cara menegur gitu ya. Dengan sesuai dengan bijak lah, sesuai dengan firman gitu ya. Ya mungkin pelayan-pelayan ini kan mereka masih bisa saja mereka belum dewasa secara rohani, Ya. ya kan. Ya itulah perlu dibimbing, jangan dimarahi gitu kan, jangan dimarahin. Oke, tugas siapa untuk membimbing? Ya tugasnya si leadernya lah atau gembalanya. Lidernya atau gembalanya gitu ya. Oke. Kita menuntut banyak orang membuat sesuatu yang keren luar biasa bagus, tapi pembinaan tidak ada. Oke. Ya kan? Harus dibina, Memperhatikan diberitahu tidak gitu ada, ya. gitu kan. Ya, jangan-jangan dia pun ongkosnya nggak ada di gereja kan, belum kerja dia mungkin. Tapi orang-orang yang sudah mendapatkan penghasilan ya udahlah berkorbanlah, belajarlah berkorban, belajarlah. Makanya selalu saya bilang kalau kamu melayani hari ini tidak akan sia-sia masa depan kamu besok, gitu. Atau menentukan masa depanmu besok. Jadi jangan semuanya, aduh saya harus dibayar, ini nggak ada uang saya, berkorbanlah. Ya. Tuhan pasti melihat, ya pasti Tuhan melihat. Tapi jangan juga si gembala atau leader itu mempergunakan itu, namanya jual merpati itu namanya. Oh gimana itu? Menjual kasih Tuhan, ya kan? Oh gimana tuh cerita? Kalau kamu nggak melayani, nanti kamu nggak diberkati. Oh kamu terkutuk. Jadi dia jadi Tuhan. Ancaman pula ya.
seperti itu. Oh, Ya, ini kayaknya pendeta-pendeta yang kayak gitu perlu bertobat sih. harusnya itu tadi, pendeta harus beri contoh. Itu ada di gereja mana itu, Pak? Di ya gereja itu sih, di gereja palsu sih. Oh, gereja palsu. Oke, siap. Oke, nah, lanjut. Ada pula gereja palsu di YouTube Ya, ya. ya. Ya gereja sono lah, Ya, sono lah. Pokoknya ada lah gitu ya. Toronto. Toronto. Oh, oke, siap. Jadi harus ada kolaborasi lah. Kolaborasi. Jadi Pelayan-pelayan dengan leader dan artinya gini, artinya yang pertama, solusi terhadap kebaperan yang timbul oleh pelayan itu yang pertama harus dibina dulu ya, dibimbing. Iya. Ya, jadi pembinaan itu datangnya dari gembala setempat terhadap pelayan-pelayannya. Oke. Nah, yang kedua, menegur. Bagaimana cara menegur yang baik dan tepat sehingga orang tidak sakit hati? Menegur ya, kalau kira-kira masalahnya agak signifikan atau perlu berempat mata, ya empat mata aja gitu ya kan. Ya kan. Tegur aja empat mata bawa. Oh, oke. Ya kan, undang dia, ajak Oh, dia secara makan. pribadi gitu Ya, ya. ajak dia makan dulu lah. Oh Ya iya. kan, jangan cuma tegur-tegur doang. Oh iya, Emang lu siapa? kasih isi perut dulu ya, baru Iya, sikat ya. Iya. Oh. Gini, kita harus ada bicara kita kan, kerjasama. Oke. Menurut saya kemarin ada laporan, contoh lah ya, kemarin itu ada kamu bersikap yang tidak bagus, dilihat jemaat seperti ini, dan ini kamu itu secara ini nggak baik gitu lah. Anggaplah itu benar-benar salah, tidak sesuai firman Tuhan misalnya yang dia lakukan, ya udah tegur aja. Yang lain kali nggak usah ya gitu, karena kan dia belajar juga ya kan. Oh. Ya, apalagi kelihatan dia ya, mungkin pendetanya juga banyak salah cuma karena nggak kelihatan aja. Ya kan? Sama dengan awak kan. Oke, saya meng-underline sesuatu di sini. Jadi sebenarnya gini, ini my perspektif ya. Kita itu sebenarnya kenapa salah satu penyebab kita menegur orang dan orang jadi sakit hati atau kurang ini, sebenarnya kan faktor kita tuh nggak dekat. Kita nggak punya kedekatan gitu. Nah, saya yakin bahwa ketika satu relasi terbentuk, kita semakin dekat, teguran itu justru jadi bagus. Nah, karena itu kan kedekatan kan. Nah, biasanya gini, kenapa orang jadi malas mau ikut? Karena itu tadi, kalau istilah abang tadi, ya nggak mau diajak makan, dalam tanda kutip yang lu nggak ada punya hubungan, terus tiba-tiba lu main babat aja, lu nggak tahu dia lagi punya masalah apa di kantor, di kampus, di sekolah, terus dia lagi blank datang nyanyi dan salah, lalu kamu keluar langsung menegur dan segala macam. Nah, itu berarti kurang bijak ya di dalam hal itu. Nah, oke lah, itu kasus yang. Oke, by the way teman-teman, kalau kalian merasa relate dengan apa yang kami sedang ngobrolin, boleh drop jawaban kalian atau komentar kalian, atau mungkin juga bisa ceritakan kisah pengalaman kalian di sini, nanti kita akan merespon. Balik lagi di sini kita tidak sedang menghakimi satu orang, satu pihak, satu kelompok, tidak. Kita cuman mau ngobrol, sharing dan berbagi pengalaman, semua demi kemajuan kita bersama. Begitu ya, Pak ya? Iyalah. Nah, Kita mau ngapain kita menusuk-nusuk orang? nusuk-nusuk orang. Berarti nggak ada kasih dong. Iya, sama dia. iya. Tapi seperti tadi kritik itu yang bisa membangun. saja yang membangun. Iya, iya. Kita lihat mana yang baik kita ambil, mana yang kurang. Nah, kurang oke, baik, sekarang kita lepas. ini dong minta tips-tips lah, cara mengkritik yang baik dan benar menurut Pak Nixon. Udah, gunakan aja kasih Tuhan Yesus. Oke. Ya. Gunakan apa? Pergunakanlah mengkritiklah di dalam kasih gitu, dengan kasih gitu. Mengkritiklah dengan kasih. Ya. Gimana tuh mengkritik dengan kasih? Contoh lah, contoh. Contohnya saja kayak Bang Jack kemarin kan, Bang Jack gitu disakiti wanita, ya wanitanya saya panggil ya kan. Waduh, kacau nih. Ya kalau memang kamu nggak suka sama Bang Jack itu, jangan kasih PHP dong. Waduh. Kan. Waduh. Bertemanlah dengan baik. Oke, kita skip dulu aja di situ, guys. Ini udah mulai melenceng. Saya udah punya beberapa catatan di sini. Langsung aja tips memberikan kritik dengan kasih. Yang pertama, pahami tujuan kritik. Yaitu bukan untuk menjatuhkan tapi membangun. Fokus pada perbaikan, bukan pembalasan. Betul ya? Betul. Oke. Amsal 9 ayat 8 dan 9. Orang bijak senang ditegur, tapi orang bebal marah ditegur.
Waduh. Keren kali. Kayak pendeta Bapak. Jadi pendeta Bapak tadi itu gimana? Dia bijak apa bebal nih? Berdasarkan ayat ini ya, bukan saya ngomong. Ayat ini. Bijak lah dia. Lah, kalian kan terima tegur. Oh gitu ya. Berarti nggak bijak dia. Apa, Dok? Ya, nggak tahu saya. Kan cuma dua. Bebal berarti. Yang kedua, lihat momen yang tepat. Jangan kritik di depan umum. Apalagi, ini kasus lagi nih Om. Ada, ngomong pakai mic dari mimbar Pak. Itu WL tadi itu nggak benar itu. Tolong jangan lagi WL. Ya maksudnya apa toh? Dari mimbar. Kan sebenarnya nggak boleh kan itu. Jadi, Ada di gereja Bapak itu? gereja teman-teman saya. Jadi cari waktu dan suasana yang tenang. Kalau bisa 4 mata supaya nggak mempermalukan. Ya itu tadi bahasa Bapak udah betul kali. Ajaklah makan 4 mata kan ngobrol kan. Kayak misalnya tadi aku dengar kamu nyanyinya agak begini, kamu fales. Nah, itu kan enak jadinya kan. Yang ketiga, pisahkan orang dan masalah. Nah, ini penting nih. Seringkali kita susah memisahkan mana orangnya, mana masalahnya. Ya kan? Jadi orang dan masalah itu serangnya itu masalahnya, bukan karakter orangnya gitu. Jadi yang perlu dibenarin, ditegur itu adalah masalahnya, bukan pribadi orangnya. Jadi jangan bilang gini, kamu selalu bikin kacau. Harusnya bilangnya gini aja, tadi part gitar kamu kurang pas, yuk coba lagi benarin. Atau vokal kamu tadi nadanya harusnya nggak ke situ, pitchy kamu. Nah, jadi yang dia ngomongin nadanya bukan, kau kalau tiap kali nyanyi bikin kacau. Kan sama kesannya, cuman agak jadi gimana? Setuju nggak Pak? Ya. Tanggapi dulu Pak sebelum aku terus banyak ini, ada 100 ini gue Memang ngomong. bagusnya setiap ibadah itu ada dokumentasi ya. Jadi si jemaat ataupun si apa namanya, pemimpin Ya. koordinator, pemimpin pujian misalnya, ataupun gembala itu jadi tidak selalu menilai pelayanan mereka. Kan kalau pada saat praise and worship kan ada penilaian-penilaian dari kita atau dari gembala, berarti kan dia nggak menyembah Tuhan saat itu. Jadi dia yang menerima, ya kan? Dia lihat gini kan, nonton dia gitu. Ada salah gitar, dia bilang, oh salah gitarnya. Ada di gereja Bapak gitu. Misalnya gitulah. Oh ada kayak gini, oh ini salah kau tadi. Berarti dia jadi Tuhan. Dipikir, kalau saya dulu saya jawab, emang kau Tuhan? Oh ya, dulu kan pernah punya kejadian gitu ya Pak ya? Emang kau Tuhan? Oh, gitu. okay. Karena aku salah kan, salah chord gitu. Gitu. Itu penyembahan yang salah chord tadi itu bukan kau, itu untuk Tuhan. Tuhan bilang itu bagus sekali. Bukan fals itu untuk Tuhan. Gitu. Ya kan, berarti kan di saat pujian penyembahan dia jadi Tuhan kan, mengambil alih posisi Tuhan. Oh lu nggak benar menyembah, oh lu salah gitar, salah ini, semua salah sama dia. Nah, gitu. Harusnya nggak usah, bikin aja dokumentasi atau video gitu ya, baru sama-sama review lah. Ya nanti evaluasi yang 4 mata ini. itu. Yang ini nih, tadi ini seharusnya jangan ada gitu. Seharusnya ini. Okay. Ini nggak pujian penyembahan gitu. Jadi si worship leader, si singernya pun jadi ini terintimidasi kan. Oh asik lihat gini ya. Dulu seperti itu saya dikritik. Oh ya. Oh, kamu salah, ini kamu salah. Waktu Bapak main musik atau WL? Semua lah main musik, WL apa singer gitu. Kamu salah katanya. Aku bilang bukan untuk kau pujian saya tadi. Bilang, waduh, untuk Tuhan itu. Yes. Tapi Bapak nggak benci kan orangnya? Enggak dong, ngapain benci? Kita kan mengasihi dia. Oke. Yang saya sesalkan cuma cara dia menegur. Ya aja dulu lah saya makan babi. Ya kan. Nah, guys, udah mulai lari kawan, makin siang. Ngerti lah, ada lapar jadi agak ngomong babi-babi. Ajak dulu 168 BPK, gitu. Ya kak, 168 ya kan. Aduh, makin mengerucut. Yang berikut, gunakan kata-kata lembut dan jelas. Ya. Maksudnya kritik nggak harus keras supaya didengar. Bisa keras, tapi gitu. orang akan merasakan kerasnya itu mengasihi atau tidak. Ya, kan? Jadi bukan keras lembutnya. Tapi apa? Tapi orang bisa merasakan. Merasakan apa enggak? Tidak. Benar. Jadi dasarnya kasih. Ya. Berikut tawarkan solusi. Ya. Betul nggak? Betul. Jadi jangan cuma nunjukin salahnya, tapi arahkan gimana cara benarinnya. Iya, betul. Misalnya,
Kalau part ref diulang, feel jemaat lebih dapat. Gimana kalau kita coba? Atau kayak Bapak kemarin, janganlah sering overtune, nanti mengganggu. Gue lagi mau menyembah, gue lagi masuk hadirat Tuhan, tadi di luar hadirat Tuhan. Salah ya. Oke. Jadi gini, kalau misalnya, oke lah kita si pengkritik, misalnya nih, Ya. tadi musiknya, tadi chordnya salah gitu ya. Agak ke situ kayaknya panas aku nih, udah mulai panas Ya kan? aku nih. Chordnya salah misalnya gitu Oke. ya. Terus? Kalau misalnya si pengkritik Terus aja, terus. Terus. tidak tahu musik, Ya oke, situ posisi. Terus gak tahu musik? kalau si pengkritik itu tidak tahu Ah, chord, tidak tahu oke. musik, Ah. gitu ya, bisa kritik, Oke. ya kan? Ya. Tapi kasih solusi. Gimana cara Solusi. ngasih solusinya? Siap. Kamu kursusin dong, kamu berkorban, ya kan? Saya Ya, tahu ya, ada ya. di sana les yang bagus, Ya. gitu. Ini buat kamu uangnya, lesin dong, gitu. Harusnya gitu ya. Atau si ini saya kenal, gitu. Mau Oh. mengharapkan sesuatu yang Bagus, hebat, tapi tidak mau berkorban. Maunya terima doang, Maunya doang. terima ya. Ya Maunya kan? menuntut aja. Ya. Pas giliran nggak kasih persembahan di telepon, Bapak ngomongin itu. ya kan? Ya kan? Oke, aku nambahin dikit. Jadi aku punya teman. Dia salah satu, aku senang sama orang ini karena setiap kali ditunjuk WL kalau lagi dalam susah, dia orangnya selalu siap, ready. Satu kali dia sakit, masuk ke rumah sakit infus, itu makhluk-makhluk di gereja, gue harus ngomongin gitu karena gue kesal sebenarnya. Hilang, Yang tadi minta-minta jadwal itu nggak ada batang hidungnya di gereja loh, hilang. Gue datang, gue yang temanin gitu. Padahal posisi aku pun sakit loh. Gak apa-apa, aku temanin aja. Disitulah aku bilang sama dia, itu disinilah kau tahu mana pelayan yang memang tidak hanya membutuhkan tenagamu, dan mana pelayan yang memang hanya menjadikan lu komoditas saja. Ini sih kayaknya perlu kita sampaikan apa adanya buat teman-teman, hamba-hamba Tuhan, para gembala, para ketua-ketua pelayan mimbar, please jangan jadikan para pelayan sebagai komoditi, gitu kan? Kalau istilah Jeffrey Rahmat tuh gini, jangan gunakan orang untuk bangun pelayanan, tapi gunakan pelayanan untuk membangun hidup orang. Kalau saya beda. Nah, gimana? Kalau agak cuma mungkin mirip dengan Mirip, Jeffrey Rahman cuman ya. kalimatnya ya, permainan kata ya, oke Pak. Jangan cuman peras susu domba. Iya, itu Ya. Alkitab sekali Pak. Ya, Itu memang gitu. jangan cuma peras Ya. susu domba, tapi tidak pernah ngasih makan Tidak dombanya pernah mau kasih makan dombanya. ke ladang Iya, yang hijau, iya. gitu kan? Ini Minta mereka hadir tepat waktu, minta harus upgrade, tapi tidak melakukan sesuatu gitu loh. Dan aku tadi miris banget ketika temanku ini sakit yang bilang, ya Tuhan bersamamu lah, saya bilang gitu kan. Itu memang miris banget. Nah itulah fakta-fakta. Oke, lanjut lagi sini. Ada lagi nggak tambahan Bapak? gak ada lagi, udah ini aku. Oke, tunggu. Aku baca lagi. Ini, jangan lupa apresiasi. Mereka bukan gila hormat atau pengen dihargai, tapi kan ya namanya manusia apresiasi, appreciate Semua itu orang adalah suka. perlu. Semua orang suka apresiasi. Masa kayak di belakang ini kan ada beberapa kantor-kantor besar tuh. Ada DBS, ada bank terbesar. Ini semua nih kan ada tahun the year of appreciate to karyawan-karyawan. Apa itu artinya tuh? Artinya gini, perusahaan-perusahaan sekuler kayak gini kan di akhir tahun mereka selalu mengapresiat. Masa gereja untuk apresiasi para pelayan kok nggak bisa? Kan itu kan kayak minimal lu say thank you lah. Apa naik apa itu malam itu kan paling tidak sebagai bentuk mengapresiasi gitu. Karena gini, gereja selalu bersembunyi di balik narasi pelayanan itu berkorban semua untuk Tuhan gitu. Jadi akhirnya ya mereka nggak mau melakukan yang seperti tadi. Benar nggak itu? Nah, itu dari saya. Mungkin sedikit lagi. Kritik tanpa kasih. Contoh, kamu mainnya jelek banget, bikin kacau ibadah. Itu nggak ada kasih sebenarnya itu. Kritik dengan kasih. Harusnya
Aku tahu kamu udah latihan keras banget, keren. Ada part yang bisa kita perbaiki bareng. Yuk kita bahas habis ini. Tapi itu kalau yang ini, ya itu tadi yang Bang Jack bilang. Kalau sudah kompak, ya pasti enak gitu ya. Mau kritik kasar pun tetap terima kan. Iya ya. Ya kan. Jadi makanya bangunlah hubungan. Hubungan itu sebetulnya. Sama dengan pemain bola kan, timnya itu tim yang sangat solid gitu ya. Semua dia sudah tahu satu sama lain. Harusnya kan kita sebagai leader-leader gitu ya, di dalam satu wadah gitu kan. Ya harus, ya benar, gembala itu mengerti semua. Anaknya berapa, sakit, tanggal berapa lahir, istrinya lagi apa, makanannya mereka ada, kalau bisa seperti itu. Itulah gembala tadi. Jadi jangan gembala yang baik pastikan tahu kesehatan domba-domba itu. Gembala yang baik pasti tahu kesehatan domba-dombanya atau kondisi domba-domba. Guys, itulah obrolan kami soal berbagai keresahan yang ada dalam gereja. Sekali lagi, kita tidak bermaksud untuk mendiskreditkan seseorang, satu komunitas, satu kelompok, satu sinode atau siapapun. Tujuan kita di sini adalah untuk memberikan edukasi dan saling berbagi informasi. Nah, kesimpulan dari apa yang tadi kita ngobrolin itu adalah gini, memberikan kritik dengan kasih itu tanda kedewasaan rohani. Bukan untuk menjatuhkan, tapi menumbuhkan. Karena di dalam tubuh Kristus, kita dipanggil untuk saling membangun, bukan saling menjatuhkan. Kata-kata inspiratif, teguran yang lahir dari kasih akan mendewasakan. Kritik yang dibungkus doa akan membangkitkan. Karena di dalam Tuhan, kebenaran dan kasih harus jalan beriringan. Salam sehat, terus ikuti akun ini, dan kalau kalian diberkati, jangan lupa share, komen, dan subscribe. Nah, buat kalian yang memberikan pandangan atau komentar, atau setuju atau sanggahan, silakan tulis sanggahan kalian di kolom komentar. God bless you.